Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah Yi Yesu jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih. True God Jesus Christ bless you all. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini kiriman dari Ibu Maria. Ibu Maria di Semarang. Ibu Maria itu nanya begini ya, Pak Pendeta, kenapa kok Maria itu disebut ibu Tuhan? Ya, Maria itu merupakan ibunya Tuhan. Apakah Maria itu melahirkan Tuhan? Ya, gitu ya, saudara-saudara ya. Baik, penjelasan berikut ini adalah Alkitabiah. Kepada saudara-saudara yang punya keyakinan lain, silakan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Kita cepat saja ya. Ibu Maria di Semarang ini pasti menyebut di dalam Lukas 1 ayat 43. Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elizabeth ketemu sama Maria. Lalu salamnya itu membuat bayi di dalam kandungan Elizabeth bergerak gitu ya. Terus Elizabeth ini penuh dengan Roh Kudus. Baca Lukas 1 ayat 41. Elizabeth itu penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus akan tahu bahwa Maria itu mengandung Yesus, yang nanti Yesus itu Tuhan. Ingat, karena Elizabeth penuh Roh Kudus, maka Elizabeth bisa ngomong, Ibu Tuhanku mengunjungi aku. Jadi orang yang penuh Roh Kudus tahu bahwa kandungan di dalam Maria itu adalah Yesus nanti akan jadi Tuhan. Dia tahu bahwa kandungan itu adalah Allah yang menjadi manusia. Orang itu kalau penuh Roh Kudus tahu. Tetapi kalau tidak penuh Roh Kudus bingung. Itu Maria kok ibunya Tuhan? Karena Anda tidak dijamah Roh Kudus. Kalau Anda dijamah Roh Kudus tahu dan oh yang dikandung oleh Maria itu adalah Yesus. Nanti dia Tuhan dan Kristus. Pak, jadi masalahnya penuh Roh Kudus atau tidak? Yes. Elizabeth penuh Roh Kudus. Dia tahu bahwa yang kandungan Maria itu nanti adalah Tuhan dan Kristus. Nanti. Tapi yang dikandung itu ya laki-laki. Tahu dia. Nah, kita yang tidak penuh Roh Kudus bingung. Mosok Maria dibilang ibu Tuhanku? Contoh lain, saudara. Malaikat memberitahu kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Kristus Tuhan apa manusia biasa? Yang lahir manusia biasa. Tetapi kalau karena malaikat ini adalah roh yang diutus dari Allah, dia tahu bahwa yang lahir itu nanti Kristus Tuhan Juru Selamat. Para gembala yang tidak dijamah Roh Kudus, dia bingung. Hari ini lahir Juru Selamat. Demikian pula Maria. Maria merenungkan dalam hati setelah para gembala ini datang ke Maria ya. Oh, apa sih maksudnya malaikat begitu? Dia merenungkan dalam hati. Belum mudeng bahwa nanti janin ini adalah pembebas Tuhan dan Kristus, Mesias. Kristus kan artinya Juru Selamat ya. Begitu ya. Contoh lain Pak, kok kurang jelas. Oke. Kalau Anda penuh Roh Kudus, Anda bisa tahu doa itu pada siapa. Pada Allah Pak, itu kan dulu. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus nyuruh doa pada Bapa. Tapi kalau Anda penuh Roh Kudus, Anda tahu bahwa Bapa itu Yesus. Maka hari ini doamu harus pada Yesus. Itu kalau kamu penuh Roh Kudus. Baca Alkitab, dapat Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Maka Anda akan tahu doa Bapa kami sudah nggak relevan. Lawang Bapa itu Yesus kok. Makanya Yohanes 14 ayat 14, doa itu padaku saja, kata Yesus. Kalau Anda penuh Roh Kudus, Anda paham. Hari ini tentu Anda nggak akan doa lagi, Bapa kami yang di surga. Lawang Bapanya itu Yesus kok.
Itu kalau Anda penuh Roh Kudus. Tetapi kalau Anda tidak penuh Roh Kudus, Anda bingung. Masa doa Bapa kami kok suruh nggak dipakai lagi? Bingung tanda tidak penuh Roh Kudus. Kalau Anda penuh Roh Kudus, Anda ngerti kenapa kita berdoa itu pada Yesus. Sebab Yesus selalu ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Filipus, Bapa itu ya aku. Jadi masalahnya penuh Roh Kudus atau tidak? Yes. Kalau Anda penuh Roh Kudus, Anda tahu bahwa Bapa kami itu sudah nggak ada. Itu adalah Yesus. Contoh lain, Anda dibaptis dalam nama siapa? Pak, kan di Matius 28 ayat 19 ketahuan baptis itu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu kalau Anda nggak penuh Roh Kudus. Kalau Anda penuh Roh Kudus membaca Alkitab, maka Anda akan mudeng bahwa Kisah 2 ayat 38 dan Kisah 19 ayat 5, baptis itu dalam nama Yesus Kristus. Sebab baptis dalam nama Yesus Kristus itu, Yesus Kristus itu adalah Bapa, itu adalah Anak, Roh Kudus itu ya Yesus. Nama Bapa, nama Anak, Roh Kudus kan Yesus. Kalau Anda penuh Roh Kudus, Anda akan mudeng dibaptis itu harus dalam nama Yesus. Tapi kalau Anda tidak penuh Roh Kudus, Anda akan ngeyel. Baptis itu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ngeyelnya nambah, nular, udah gitu percik lagi. Kalau Anda penuh Roh Kudus, Anda cukup dengan ayat yang mengatakan Yesus segera keluar dari air. Artinya teladan Yesus dibaptis itu selam. Itu cukup bagi yang dipenuhi Roh Kudus. Baca Alkitab kayak gitu cukup. Tetapi bagi yang enggak dipenuhi Roh Kudus, modalnya ngeyel. Emangnya percik enggak pakai air apa? Jadi masalahnya penuh atau tidak penuh Roh Kudus? Yes. Karena Elisabet penuh Roh Kudus, Elisabet ngomong, Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Anda yang tidak penuh Roh Kudus bingung. Elisabet kok ngomong Ibu Tuhanku? Berarti kandungannya di dalam Maria itu Tuhan ya. Bingung, nular. Habis gitu bingung lagi, yang lahir Tuhan, nanti yang mati disalib Tuhan. Baptis itu ya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nular itu bingung. Bingung itu nular. Sampai kebolak-balik ya. Bingung itu nular. Kalau Anda paham diberi hikmat oleh Roh Kudus, maka Anda akan tahu mengapa Elisabet kok ngomong Ibu Tuhanku mengunjungi aku. Mengapa baptis kok di dalam nama Yesus Kristus? Mengapa baptis kok harus selam? Ayat Alkitabnya ada. Kenapa doa kok harus pada Yesus? Kenapa Bapa kami adalah Yesus? Kalau Anda penuh Roh Kudus, Anda paham. Tetapi kalau tidak penuh Roh Kudus, Anda bingung. Bingungnya nular, modalnya ngeyel. Ya. Wah. Jadi masalahnya apakah penuh Roh Kudus atau tidak? Yes. Makanya kalau membaca Alkitab, minta sama Tuhan supaya kita dibimbing Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu ya Yesus. Jadi minta dibimbing Yesus, Anda akan ketemu nanti Yesus itu Allah yang benar, Allah itu esa, ya, satu, roh dan maha hadir. Bukan kok Allahnya tiga, itu kan karena Anda nggak dibimbing Roh Kudus. Baptis kok dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu kan Anda tidak dibimbing Roh Kudus. Ngertinya zaman dulu, doa kok Bapa kami. Doa itu ya pada Yesus. Zaman lo ya doa pada Yesus. Baik, penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Ibu Maria saya sudah jawab ya bahwa mengapa Elisabet kok berani ngomong bahwa Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, karena Elisabet penuh Roh Kudus. Ibu Maria juga kalau penuh Roh Kudus, baca Alkitab akan ketemu baptis itu dalam nama Yesus. Kalau ibu penuh Roh Kudus, doa itu pada Yesus. Yesus Allah yang benar, kami berdoa kepadamu. Bukan kok Bapa kami yang di surga. Itu sudah zaman dulu. Berkali-kali Yesus ngomong, Bapa itu aku. Kalau Ibu Maria penuh Roh Kudus, ibu akan ngerti. Tapi kalau tidak penuh Roh Kudus, ibu modalnya ngeyel. Gagal paham itu nular. Nular kemana-mana. Satu gagal paham, semuanya gagal paham. Modalnya tegar tengkuk, keras kepala, ngeyel.
Yang punya keyakinan lain silahkan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda. Bagi Anda yang geregetan ini, waduh kok ternyata kalau dibuka ayat Alkitab kayak begini ya. Betapa kami itu tidak paham karena kami tidak penuh Roh Kudus. Makanya ikut sekolah tinggi Alkitab Bu ya. Masih dibuka sampai akhir minggu ini, masih boleh daftar. Nanti keterlambatan itu kita kejar ya, supaya sama dengan peserta lainnya ya. Biayanya murah, tidak mahal ya. Dan Anda akan mendapat kebenaran firman Allah. Baik saudara-saudara, kepada saudara-saudara yang punya keyakinan lain, silahkan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Shalom alaihim bisem Yesus Hamasiah, Yesus jidu deminggi ansin, True God Jesus Christ bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Yesus Allah yang benar memberkati semua hati yang mendengarkan tayangan ini. Semua kebenaran Alkitab yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini, Engkau meteraikan kepada setiap hati yang mendengarkan tayangan ini, bahwa orang harus penuh Roh Kudus untuk bisa paham tentang Allah. Baca Alkitab juga harus penuh Roh Kudus, baru bisa tahu mengapa Elisabeth mengatakan bahwa ibu dari Tuhanku mengunjungi aku. Harus penuh Roh Kudus, baru bisa paham bahwa baptisan itu dalam nama Yesus. Harus penuh Roh Kudus, baru bisa tahu bahwa doa itu pada Yesus. Harus penuh Roh Kudus, baru bisa ngerti bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Allah itu esa, bukan banyak, bukan banyak tunggal, bukan 3 tunggal, 2 tunggal, 4 tunggal. Engkau meteraikan kebenaran Alkitab yang hamba-Mu sudah beritakan ini. Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, segala kuasa-Mu bekerja untuk setiap hati yang mendengarkan tayangan ini. Terima kasih Yesus Allahku. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.